Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-39. Oke, soal yang pertama. Salah satu perilaku berikut ini yang sesuai dengan Anda adalah A. Mudah tersenyum kepada teman dekat Anda, B. Tidak duduk dengan orang yang berkebutuhan khusus, C. Tidak bergaul dengan orang yang berbeda statusnya dengan Anda, D. Menghindari kerja dengan orang yang membenci kinerja Anda, E. Memberikan tempat duduk pada seorang ibu dalam bis yang penuh. Di sini ada 5 pilihan. Apa pilihan yang paling menggambarkan diri kita? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu memberikan tempat duduk pada seorang ibu dalam bis yang penuh. Sedangkan pilihan A, poinnya adalah 4, mudah tersenyum kepada teman dekat Anda. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan B, tidak duduk dengan orang yang berkebutuhan khusus. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah E, memberikan tempat duduk pada seorang ibu dalam bis yang penuh. Lanjut soal nomor 2. Penilaian orang lain terhadap Anda ketika ada yang membutuhkan adalah A. Penuh pertimbangan ketika memberikan bantuan, B. Menghindar saat diminta membantu orang lain, C. Individualis, berorientasi pada kebutuhan diri sendiri, D. Ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan, E. Loyal terhadap kelompoknya, enggan membantu di luar kelompoknya. Jadi di sini pertanyaannya adalah penilaian orang lain terhadap kita ketika ada yang membutuhkan. Di antara kelima pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan. Sedangkan pilihan E, poinnya 4, loyal terhadap kelompoknya, enggan membantu di luar kelompoknya. Dan poin terendah terdapat pada pilihan B, menghindar saat diminta membantu orang lain. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah D, ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan. Lanjut soal nomor 3. Salah satu pernyataan berikut mencerminkan perilaku Anda. A. Membalas kebaikan orang lain, B. Membantu untuk mendapatkan balasan di kemudian hari, C. Bantuan untuk orang yang tidak mampu sesuai dengan kebutuhannya, D. Tidak menanggapi suatu permintaan kalau tidak merasa nyaman, E. Tidak membantu individu berkebutuhan khusus karena Anda merasa tidak mampu. Kita harus memilih perilaku yang mencerminkan diri kita. Di antara kelima pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu bantuan untuk orang yang tidak mampu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan pilihan A, membalas kebaikan orang lain, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan B, membantu untuk mendapatkan balasan di kemudian hari. Jadi soal nomor 3 jawabannya C, bantuan untuk orang yang tidak mampu sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut soal nomor 4. Anda akan berangkat untuk mengikuti suatu tes seleksi di sebuah perusahaan. Di tengah perjalanan, motor yang Anda kendarai tiba-tiba mengalami pecah ban. Untuk memperbaiki ban tersebut, Anda membutuhkan waktu selama 10 menit. Padahal waktu tes Anda tinggal 15 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot akan membutuhkan waktu selama 10 menit dan di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Reaksi Anda, A. Anda akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Anda akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. C. Anda akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon salah seorang teman untuk menjemput dan mengantar Anda ke tempat tes. D. Anda akan menunggu ban Anda dibetulkan di bengkel dengan harapan waktu menambal ban bisa lebih cepat. E. Anda akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun Anda akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikutnya sangat kecil. Jadi di saat kita mau berangkat tes seleksi di sebuah perusahaan, di tengah jalan motor yang kita kendarai tiba-tiba mengalami pecah ban dan untuk memperbaikinya butuh waktu 10 menit. Padahal kita hanya hanya punya 15 menit lagi. Sedangkan jarak dari tempat kita sekarang dengan tempat tes masih 2 km.
yang jaraknya kalau ditempuh dengan angkot kira-kira 10 menit, dan di sekitar kita tidak ada tukang ojek. Bagaimana reaksi kita pada situasi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat kita lakukan adalah pilihan B, yaitu Anda akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot. Karena kita punya waktu 15 menit, sedangkan kalau kita naik angkot, kita hanya butuh waktu 10 menit, berarti kita punya waktu 5 menit lagi. Sedangkan poin A, Anda akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E. Anda akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun Anda akan terlambat sampai di tempat tes. Dan kemungkinan diperbolehkan ikutnya sangat kecil. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah B. Anda akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot. Lanjut soal nomor 5. Jika Anda diberikan suatu tugas yang hasilnya nanti akan menentukan besar bonus yang akan Anda terima, maka Anda akan A. Berusaha sekuat tenaga agar Anda mendapatkan bonus yang tinggi. B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. C. Berusaha sebatas kemampuan yang Anda miliki. D. Berusaha keras sambil meminta bantuan pada orang lain untuk mencapai penyelesaian tugas yang Anda harapkan. E. Bekerja seperti biasanya karena rezeki sudah ada yang mengatur. Jadi di saat kita menyelesaikan suatu tugas yang nantinya berpengaruh atau menentukan besarnya bonus yang akan kita terima, maka yang harusnya kita lakukan adalah di antara kelima pilihan yang punya poin paling tinggi, yaitu pilihan B, berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. Sedangkan pilihan D, berusaha keras sambil meminta bantuan pada orang lain untuk mencapai penyelesaian tugas yang Anda harapkan, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E, bekerja seperti biasanya karena rezeki sudah ada yang mengatur. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah B, berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. Lanjut soal nomor 6. Seorang teman Anda yang bertugas di loker pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan loket karena menurut penilaian atasan, tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Reaksi Anda, A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket sambil menyelesaikan tugas yang Anda miliki. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa segera bertugas di loket. D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. E. Membantu pemulihan teman yang pingsan tadi agar bisa segera bertugas kembali. Jadi di saat teman kita yang bertugas di loket pelayanan yang tiba-tiba pingsan karena kelelahan, kita ditugaskan oleh atasan untuk menggantikan teman kita ini karena menurut atasan penilaian tugas kita masih tengah waktunya masih lama. Jadi bagaimana reaksi kita terhadap situasi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah pilihan B, melayani di loket sambil menyelesaikan tugas yang Anda miliki. Sedangkan pilihan A, menuju loket dan melayani masyarakat, poinnya 4. Dan pilihan E, poinnya paling rendah, membantu pemulihan teman yang pingsan tadi agar bisa segera bertugas kembali. Jadi soal nomor 6, jawabannya adalah B, melayani di loket sambil menyelesaikan tugas yang Anda miliki. Lanjut soal nomor 7. Rekan kerja Anda menjadi sumber keluhan bagi rekan lain akibat kinerjanya yang lambat dan tidak efektif. Tindakan Anda, A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Menegur kinerjanya yang lambat karena menghambat pekerjaan rekan kerja lainnya. C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. D. Menghindari untuk bekerja dalam satu tim dengan orang tersebut. E. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika membutuhkan. Jadi, di saat ada rekan kerja yang menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja lain akibat kinerjanya yang lambat atau tidak efektif, maka tindakan kita seharusnya adalah pilihan E, yaitu mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika membutuhkan.
Sedangkan pilihan B, menegur kinerjanya yang lambat karena menghambat pekerjaan rekan kerja lainnya, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan D, menghindari untuk bekerja dalam satu tim dengan orang tersebut. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah E, mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika membutuhkan. Lanjut soal nomor 8. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi dan teknologi yang baru, setiap pegawai di kantor Anda diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan Anda: A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan Anda di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C. Melakukan update segera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Jadi, di saat adanya penerapan sistem informasi dan teknologi yang baru dan setiap pegawai di kantor diminta untuk melakukan update data pribadi secara online, maka tindakan kita yang tepat adalah pilihan E, yaitu mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Sedangkan pilihan C poinnya adalah 4, melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Dan pilihan D poinnya paling rendah, mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan E, mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Lanjut soal nomor 9. Ketika atasan Anda memberi tugas yang sulit, maka A. Anda menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. B. Seharusnya atasan Anda mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberi tugas. C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. D. Anda menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena tugas tersebut di luar kemampuan. E. Anda menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi saat bekerja. Di saat atasan memberikan tugas yang sulit, maka bagaimana pendapat kita terhadap hal tersebut? Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan A. Anda menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Sedangkan pilihan E poinnya adalah 4. Anda menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi saat bekerja. Dan pilihan D poinnya paling rendah. Anda menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena tugas tersebut di luar kemampuan. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah A. Anda menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Lanjut soal yang terakhir. Jika orang tua anak didik Anda mengatakan pada Anda bahwa mereka tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka untuk kuliah di perguruan tinggi, padahal anak didik Anda bercita-cita menjadi insinyur, dalam keadaan tersebut Anda akan A. Mencari lembaga yang memberikan beasiswa untuk studi di perguruan tinggi, B. Mencari perguruan tinggi yang biayanya murah, C. Meminta pada orang tua anak didik untuk bekerja dan membiayai anaknya, D. Menawarkan pada orang tua anak didik untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya. E. Menunda anak didik untuk masuk ke perguruan tinggi, bekerja bisa-bisanya, dan menabung. Jadi ketika orang tua anak didik kita mengatakan bahwa mereka tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka di perguruan tinggi, padahal anak didik kita bercita-cita menjadi insinyur atau ingin berkuliah, maka dalam keadaan tersebut yang seharusnya kita lakukan adalah yaitu pilihan A, mencari lembaga yang memberikan beasiswa untuk studi di perguruan tinggi. Sedangkan pilihan D, menawarkan pada orang tua anak didik untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E, menunda anak didik untuk masuk ke perguruan tinggi, bekerja sebisanya, dan menabung. Jadi, soal nomor 10 jawabannya adalah A. Mencari lembaga yang memberikan beasiswa untuk studi di perguruan tinggi. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.